Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Di malam ini alhamdulillah kita telah berada di tanggal 12 Jumadil Awal 1447 Hijriah, bertepatan 2 November 2025 Masehi. Insyaallah ini adalah pertemuan kita yang ke-15 di dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Di pertemuan kita sebelumnya alhamdulillah 5 hadis dari bab yang ketiga, bab sabar, hadis 51 sampai hadis 54 telah kita pelajari bersama-sama. Kemudian alhamdulillah kita sudah masuk ke bab yang keempat. Kita menjelaskan tentang as-sidq, tentang kejujuran, tentang kebenaran. Dan 3 ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi, yakni dalam surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar. Kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat 35, was-shadiqina was-shadiqat, laki-laki dan perempuan yang jujur atau yang benar. Dan dalam surah Muhammad ayat 21, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Tetapi jika mereka benar imannya, jujur keimanan terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Alhamdulillah, ayat tersebut, 3 ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab yang keempat ini, yaitu bab tentang kejujuran atau kebenaran, telah kita pelajari di pertemuan kita sebelumnya. Dan ada 6 hadis yang ke-55 sampai hadis yang ke-60. Itu 6 buah hadis yang Imam An-Nawawi mencantumkan di bab yang keempat ini. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyelesaikan bab yang keempat ini. Jadi karena waktu, maka kita langsung saja dengarkan hadis 6 buah hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi pada bab yang keempat. Tafadhal. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada fujur, dan fujur itu menjerat ke neraka.
Dan sesungguhnya seseorang itu berbuat dusta hingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Muttafaqun alaih. Hadis yang pertama di dalam bab ini, dalam bab kejujuran dan kebenaran dari Ibnu Mas'ud, dan hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh dua syekh, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tersebut, yang pertama, anjuran keutamaan dari sikap jujur. Di sini disebutkan dalam hadis ini, innas sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi sarana segala dari kebajikan adalah kejujuran. Bir dalam bentuk segala kebaikan atau dalam bentuk umum, apapun bentuknya dari kebaikan. Dan kita mengenal istilah birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, dari kata-kata albir. Dan perbuatan-perbuatan baik tersebut akan mengantarkan seseorang ke dalam surga. Begitu juga sebaliknya, ancaman, peringatan bagi orang yang kadzib, orang yang dusta, karena orang yang dusta tersebut akan membawa dia melakukan fujur, dan perbuatan-perbuatan fujur, dosa tersebut akan mengantarkannya mendapatkan azab Allah wa'ilazbillah, yang diazab dengan siksaan neraka. Jadi di sini orang yang membiasakan dirinya senantiasa berbuat jujur, maka Allah akan menjadikan dia sesuai dengan kebiasaan tersebut, disematkan perangai itu, akhlak itu terhadap diri seseorang. Begitu juga sebaliknya, apabila dia biasa berdusta, maka itu sudah disematkan ke dalam seseorang tersebut. Bahkan seandainya dia benar pun, jujur pun, itu pun sulit diterima. Contoh di masyarakat kita, misalnya ada orang yang biasa senantiasa berbohong. Apakah itu dalam bentuk candaan atau bagaimana? Tahu-tahu suatu saat dia menyampaikan berita yang benar. Ada berita duka, bapak itu yang kemarin meninggal. Tetapi karena dia sering berbohong, ini menyampaikan berita yang tidak benar, kejujuran yang disampaikannya itu tidak diyakini oleh masyarakat. Nah, jadi ini kebiasaan seseorang apabila dia melakukan kejujuran atau dusta, maka itu akan melekat dengan jiwanya. Kemudian bagaimana Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan kepada kita bahwasanya agar senantiasa jujur dan menjauhi kebohongan. Jangan sampai kebohongan itu akan melekat kepada jiwa kita sehingga kita disematkan atau dijadikan berperilaku demikian. Jadi ini antara jujur dan dusta. Baik, kita langsung ke hadis berikutnya, hadis yang ke-56. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya kejujuran adalah kesenangan dan kedustaan adalah keraguan. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau berkata, hadis sahih. Hadis yang ke-56 ini yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau juga membawakan hadis ini di tulisan beliau yang lain, yakni matan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Mungkin kita masih ingat pelajaran pembahasan kita kedua. Pertama kita mempelajari matan akidah, kemudian Arba'in An-Nawawiyah, kemudian Kasyfus Syubhat, baru kita memasuki kitab Riyadhus Shalihin. Di hadis Arba'in An-Nawawiyah, kalau kita masih ingat bersama-sama, itu hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 di matan Arba'in An-Nawawiyah.
Pelajaran yang bisa diambil, dipetik dari hadis dari ini cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunyah beliau Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya menahan diri dari perkara yang meragukan, atau dalam istilah agama syubhat. Kalau di ayat itu ada ayat yang muhkam, ada ayat yang mutasyabihat. Nah, jadi kalau yang mutasyabihat ini sedikit yang mengetahuinya, berbeda dengan ayat muhkam. Itu semua istilahnya orang yang tidak ahli pun melihat terjemahan akan memahami hukum tentang apa yang dikandung dari ayat. Berbeda dengan mutasyabihat, itu hanya orang-orang mufassirin atau bahkan manusia tidak mengetahuinya. Nah, jadi ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ada ayat yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Dalam perkara agama pun demikian. Ada perkara yang namanya syubhat, yang meragukan, tidak jelas apa hukumnya, maka meninggalkan hal yang demikian itu adalah bentuk dari sikap wara', sikap kehati-hatian. Salah satu cabang dari ketakwaan. Jadi kalau kita ragu, maka meninggalkannya itu lebih baik. Kemudian parameternya adalah hati, sebagaimana tadi disebutkan di dalam hadis Hasan bin Ali bin Abi Thalib, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Lanjutan, fa inna sidqa tuma'nina, karena kejujuran itu akan membawa ketenangan. Kemudian sebaliknya, wal kadhiba ribah, adapun kedustaan akan membawakan pada sikap yang ragu, yang membuat hati tentunya tidak tenang. Nah, jadi kembalikan kepada hati kita. Ketika kita membuat ini atau melakukan ini, apakah ada ketenangan di dalam hati kita? Apabila itu ada ketenangan, maka yakinilah bahwa itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang jujur. Dan apabila itu membuat kita resah, maka ketahuilah itu ditinggalkan lebih baik. Itu ditinggalkan lebih baik. Jadi parameter hati itu biasanya hati yang senantiasa condong kepada agama Allah Subhanahu wa taala akan bisa menilai hal tersebut. Jadi resah hati tersebut terhadap sesuatu yang menyelisihi apa yang Allah syariatkan. Nah, jadi ini hati yang biasa ya, berbeda dengan hati yang kotor. Apapun yang dikatakan kebaikan itu tidak akan mampu untuk menerimanya, karena hatinya sudah tertutupi oleh cahaya iman, cahaya kebenaran. Baik, selanjutnya hadis yang ke-57. Hadis yang ketiga pada bab ini, atau hadis yang ke-57 di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis dari Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan pemimpin kafir Quraisy Mekah, nama beliau Sakhar bin Harb. Jadi sebelumnya beliau adalah pemimpin yang menjadi komando pasukan musuh kafir Quraisy. Itu setelah binasanya
pemimpin-pemimpin yang lain di Badar, di sumur Badar, seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah dan seterusnya, yang semuanya itu dibenamkan di sumur Badar. Nah, maka ketika pemimpin-pemimpin yang lain sudah tiada, maka diangkatlah, muncullah Abu Sufyan sebagai pemimpin kafir Quraisy di Mekah. Peristiwa-peristiwa yang besar, mulai dari perang Uhud di tahun ketiga, kemudian perang Khandaq atau perang Ahzab di tahun kelima, sampai di tahun ke-8 Hijriah. Setelah penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah, maka setelah itu walaupun dengan keadaan yang terpaksa ya ditaklukkan, maka akhirnya Abu Sufyan itu memeluk agama Islam. Memeluk agama Islam. Beliau adalah salah seorang mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena putri Abu Sufyan yakni Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan itu salah satu ummul mukminin, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah menarik sebelum beliau memeluk agama Islam. Ketika Abu Sufyan berkunjung ke rumah putrinya, anak perempuannya yang telah menikah dengan Nabi SAW, ketika masuk ingin duduk di tikar di rumahnya, lalu dicegah oleh putrinya Ummu Habibah radhiyallahu anha. Diambil tikar tersebut lalu dilipatnya, digulungnya. Lalu Abu Sufyan heran, ada apa gerangan dengan engkau? Lalu kata putrinya yakni Ummu Habibah, tikar ini biasa Nabi SAW duduk di sini. Nah, jadi dia tidak suka ayahnya yang masih musyrik itu duduk di tikar di mana Nabi SAW duduk. Nah, jadi ketika itu diambil, dilipat, disimpan. Itu sebelum beliau masuk Islam. Tetapi setelah beliau masuk Islam, yang namanya orang yang biasa menjadi pemimpin, dan itu pun disebutkan oleh sahabat bahwasanya Abu Sufyan itu suka didahulukan atau digadang-gadangkan, dihormati. Maka ketika Nabi SAW ingin memasuki Mekah, Nabi berpesan juga, barang siapa yang berlindung di Ka'bah maka dia aman. Kemudian barang siapa yang mengunci pintu rumahnya, jendela rumahnya, dia akan aman. Dan barang siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Nah, begitu Nabi SAW masih menganggapnya orang yang besar sebagai seorang pemimpin. Dan begitulah setiap negeri yang ikut atau takluk dengan pasukan kaum muslimin, siapa yang menjadi kabilahnya, ketua kabilahnya, demikian dilanjutkan. Jadi Nabi tidak mengambil kekuasaan lalu tidak, tetapi setelah beriman, hak dan kewajiban yang sudah beriman, negeri yang sudah ditaklukkan tersebut itu sama dengan hak dan kewajiban kaum muslimin. Nah, jadi Nabi tidak seperti kaum-kaum yang memporak-porandakan, mencincang-cincang negeri yang diserangnya. Tidak. Setelah mengakui kekalahan, maka tidak ada pembunuhan, mencincang-cincang, membakar atau merobohkan tempat ibadah atau memotong pepohonan. Tidak. Nah, jadi begitulah pasukan kaum muslimin ketika terjadi peperangan. Dimulai dengan menyebut nama Allah, maka apabila sudah mengaku kalah, diajak kepada Islam mau, sudah selesai. Atau ditawari yang lain, membayar upeti, jizyah, atau bahasa kita sekarang pajak. Nah, itu tidak diserang. Nah, jadi begitu keadaan perawi ini, yaitu Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Adapun setelah masuk Islam, dia tetap menjadi pemimpin di Mekah, dan alhamdulillah raja pertama dari kaum muslimin itu putra beliau, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu putra beliau, raja pertama, karena sebelumnya adalah Khalifah Ar-Rasyidin, pengganti Nabi SAW yang jujur. Setelah masa Khalifah Ar-Rasyidin
lebih kurang 40 tahun, mulai dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib, dan tersisa 6 bulan. Sebagian ulama sirah mengatakan itu adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib, karena beliau sempat dibaiat menjadi khalifah, namun berkat doa Nabi SAW ketika beliau lahir, bahwasanya cucunya tersebut akan mendamaikan dua pasukan besar yang berselisih. Maka Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah di Syam, dan ketika di tahun tersebut tidak ada dua kepemimpinan, hanya satu khalifah, satu raja, yaitu Muawiyah yang berpusat di Syam, dan beliau adalah raja pertama kaum muslimin. Baik. Jadi ini hadis yang panjang, sangat panjang. Kalau ada Sahih Bukhari, maka dilihat itu pada kitab yang pertama, kitab Badil Wahyi, kitab awal mula turunnya wahyu, di bab pertanyaan Heraklius tentang wahyu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ditanya oleh Heraklius ketika Abu Sufyan berkunjung ke Kaisar Romawi. Jadi hadis ini hadis yang ke-7 dalam Sahih Bukhari. Hadis yang sangat panjang, semuanya ditanyakan oleh Heraklius, Kaisar Romawi, kepada Abu Sufyan, yang nama beliau tadi Sakhar bin Harb. Di hadis ini diambil potongan hadis yang dibutuhkan. Jadi Imam Nawawi memotong hadis yang panjang tersebut, mengambil tentang kejujuran, mengambil tentang perihal kejujuran. Baik. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Abu Sufyan ini, yaitu keteguhan Rasulullah SAW berbuat jujur. Sebagaimana ditanyakan bagaimana orang yang dahulu itu, bagaimana dianggap dia, apakah dia yang apa saja yang diperintahkannya. Di sini tentang tauhid, yaitu menyembah Allah semata, menjauhi segala bentuk kesyirikan, kemudian meninggalkan ucapan nenek moyang, nanti kita jelaskan. Kemudian memerintahkan untuk salat, jujur, memelihara kesucian diri, dan menyambung silaturahmi. Di dalam hadis ini itu yang diambil oleh Imam Nawawi berkaitan tentang kejujuran. Jadi keteguhan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu berbuat jujur. Nabi SAW berbuat jujur, dan beliau mengajarkan kejujuran tersebut kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mengajarkan kejujuran tersebut kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan kejujuran Nabi SAW itu dikenal oleh musuh-musuh. Dikenal oleh musuh-musuh Islam ketika itu, yang belum menerima cahaya Islam, itu mereka mengetahui tentang kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini sebagaimana tadi disebutkan apa yang diajarkan, yaitu u'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a. Ini memang tugas pokok para nabi dan rasul seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul, di setiap umat. Yaitu tugasnya apa? An ya'budullah, untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menyembah Allah semata, wajtanibut taghut, dan menjauhi segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas para nabi dan rasul. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Sufyan ketika Heraklius bertanya. Karena Islam puncaknya tersebut, usulnya tersebut, intinya tersebut adalah tauhid. Karena tauhid adalah sumber dari segala keutamaan. Tauhid. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-57, hadis Abu Sufyan. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian Nabi memerintahkan kepada
kita umatnya, yaitu segala sesuatu yang membawa kebaikan, kemaslahatan untuk manusia, serta memberikan kebaikan baik itu di dunia dan di akhirat. Seperti tadi diperintahkan kami untuk sholat, jujur, memelihara kesucian diri, dan menyambung silaturahmi. Kemudian tadi sempat kita tunda pembahas tentang menghindarkan dari taklid buta terhadap nenek moyang. Nah, jadi ini salah satu bentuk tertutupnya hidayah masuk. Sebagaimana orang-orang Quraisy dahulu, kami tidak mendapati nenek-nenek moyang kami melakukan ini. Bahwasanya yang kami lakukan ini sudah turun-temurun. Begitu juga di masyarakat kita, kalau kita sebutkan bahwasanya amalan ini yang diamalkan oleh Nabi kita tercinta, jelas panduannya, ini hadisnya terdapat di dalam kitab hadis ini. Lalu ketika masyarakat yang sudah itu menjadi tradisi, kita sebutkan ini hanya tradisi masyarakat, maka kami dari ayah kami, kakek kami, buyut kami, terus ke atasnya sudah melakukan hal ini. Nah, ini tidak boleh sebenarnya. Yang benar adalah ketika disampaikan hadis Nabi SAW, terima hadis Nabi, tinggalkan kebiasaan nenek moyang. Begini seharusnya kita beragama. Jadi kita itu mengikut panduan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW, bukan apa yang telah dikerjakan yang itu menjadi tradisi kebudayaan. Tidak. Nah, jadi ini begini cara kita seharusnya di metode kita di dalam beragama. Jadi biasanya orang kafir Quraisy demikian, dan itu juga diikuti oleh umat-umat sekarang. Jadi kalau umat sekarang kita katakan ini tidak ada, ini amalan ini hanya tradisi yang sudah menahun, istilahnya sudah turun temurun, bahwasanya ini yang diamalkan. Yang Nabi ajarkan begini, kebanyakan orang menolak apa yang diajarkan oleh Nabi. Waliyahzubillah. Bagaimana umat ini akan jaya ketika umat ini menyelisihi apa yang diperbuat oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian secara umum menunjukkan risalah Islam dari hadis tersebut bersifat universal, bersifat menyeluruh. Jadi di bagian penggalan hadis tadi Abu Sufyan itu nampak bahwasannya menyebutkan tentang keimanan, tauhid, menjauhi kesyirikan, kemudian hukum-hukum, ibadah-ibadah, kemudian juga akhlak. Jadi ibadah situ salat, kemudian jujur, menyambung silaturahmi dan seterusnya, itu merupakan akhlak dari seseorang, akhlak yang baik. Dan itu semuanya yang tadi disebutkan beberapa contohnya itu merupakan sendi-sendi kehidupan manusia. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya, hadis yang ke-58. Hadis yang ke-58 atau hadis keempat pada bab yang menjelaskan tentang kejujuran atau kebenaran. Hadisnya sahih dari Imam Muslim dari Abu Sabit. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kesungguhan hati, kesungguhan dalam hati, kejujuran hati kita itu akan bisa menggapai sesuatu harapan. Misalnya kita bercita-cita, dengan kesungguhan kita, dengan kejujuran kita, insya Allah itu akan tercapai. Sebagaimana di sini orang yang menginginkan mati syahid dalam suatu peperangan, kemudian disunnahkan minta mati syahid.
dan ikhlas melakukannya. Ada dua kisah yang kita sebutkan sebagai pelajaran. Yang pertama, seseorang yang berucap bahwa dia menunjuk ke kerongkongannya agar ditembus oleh anak panah. Lalu memang demikianlah keadaan ketika ditemukan jenazahnya. Lalu Nabi mengkabarkan bahwasanya dia jujur dengan hal tersebut. Tentunya orang yang mati syahid akan diberikan kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Ada yang kedua, yang berperang tangguh sampai-sampai sahabat mengatakan dia itu adalah seorang yang mati syahid, pemberani. Namun kata Nabi, tidak, dia itu adalah ahli neraka. Karena apa? Karena Nabi diberitahu, diwahyukan kepada Nabi ketika dia luka-luka itu tidak sanggup lagi menahan sakitnya, sehingga akhirnya dia bunuh diri. Nah, jadi mana yang jujur, mana yang dusta itu akan nampak. Apalagi di akhirat nanti akan disimpakkan oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang benar keimanannya, mana yang jujur keimanannya, mana yang dusta, mana yang bohong. Nah, ini modal sebagai seorang hamba di akhirat kelak ketika berjumpa dengan Allah, berhadapan dengan Allah, yaitu kejujuran tersebut, kejujuran iman, kejujuran iman. Kemudian ini kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini. Bayangkan hanya mati syahid, bukan hanya ya, sebenarnya ini berat. Kita pun kalau berhadapan dengan musuh mungkin sudah ketakutan, tetapi dengan mati syahid itu mendapatkan posisi yang tinggi, yang jujur ya, posisi yang tinggi di akhirat kelak. Posisi yang tinggi di akhirat, belum bidadarinya yang banyak, itu lebih dari 70 bidadari, dan juga bisa memberi syafaat kepada keluarganya orang yang mati syahid. Meskipun demikian, ini diingat bagi orang yang mempunyai akhlak yang buruk, yakni yang biasa berhutang tidak bayar, meskipun mati syahid itu hutang itu akan menghalanginya. Bayangkan, hutang. Jadi jangan dianggap sepele masalah hutang. Orang yang mati syahid mempunyai hutang, itu menghalanginya dari mendapatkan keutamaan mati syahid. Hadis berikutnya, hadis yang ke-59. Allah curahkan kepada mereka
berperang. Lalu dia berkata kepada kaumnya, jangan sekali-sekali mengikutiku seorang laki-laki yang telah menikahi seorang wanita sedangkan dia ingin menikmati malam pertama dengan seorang wanita dengannya dan belum menikmatinya. Seorang laki-laki yang telah membangun rumah dan belum menegakkan atapnya, dan seorang yang telah membeli kambing atau unta-unta bunting sedangkan dia menunggu kelahiran anak-anaknya, maka dia berangkat untuk berperang. Lalu dia tiba dekat perkampungan musuh di waktu akhir salat asar atau dekat dari waktu itu. Maka Nabi itu bersabda kepada matahari, sesungguhnya engkau diperintahkan untuk tenggelam, dan aku juga diperintahkan untuk menaklukkan kampung tersebut di waktu siang. Ya Allah, tahanlah matahari di atas kami. Maka matahari pun ditahan hingga Allah memberikan kemenangan kepadanya. Maka dia mengumpulkan harta rampasan, kemudian datanglah api untuk melalapnya. Namun ternyata api itu tidak memakannya. Maka Nabi tersebut berkata, sesungguhnya terjadi gulul di tengah-tengah kalian. Maka hendaklah dari setiap kabilah ada seorang yang membaiatkanku. Maka menempellah tangan seorang dengan tangan Nabi itu. Maka Nabi itu berkata, di tengah-tengah kalian ada gulul. Maka hendaklah kabilahku membaiatkanku. Maka berikanlah tangan dua atau tiga orang dengan tangannya. Maka dia berkata, pada diri kalian ada gulul. Maka mereka datang dengan membawa sebuah kepala mirip kepala sapi dari emas. Dia meletakkannya, maka datanglah api dan melalapnya. Ghanimah tidak halal bagi siapapun sebelum kita. Kemudian Allah menghalalkan ghanimah bagi kita. Tak kala dia melihat kelemahan dan ketidakmampuan kita, dia menghalalkannya untuk kita. Muttafaqun alaih. Baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di hadis yang ke-59 ini dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang pertama pelajaran yang bisa kita petik adalah nafsu syahwat dan cinta dunia itu akan menyeret jiwa kepada keluh kesah. Nah, jadi orang-orang yang mencintai dunia, hubbud dunia, mengikuti nafsunya, itu akan menyeret jiwanya berkeluh kesah. Semua berkeluh kesah. Sekarang beberapa pekan yang lalu panas, cuaca panas. Lalu diturunkan Allah hujan, hujan, banjir. Semuanya berkeluh kesah. Tidak ada yang bagus baginya, baik baginya, semuanya salah. Nah, jadi tidak boleh. Yang keluh kesah itu bukan sifat seorang mukmin. Jadi apa yang Allah jadikan, nikmati saja. Allah memberikan cuaca panas, turunnya hujan, di situ ada ibadah. Turun hujan, kita bisa berdoa, Allahumma shayyiban nafi'ah, ya Allah jadikan hujan ini bermanfaat, dan seterusnya. Jadi jangan sampai menjadi umat yang berkeluh kesah. Kemudian untuk masalah-masalah yang penting itu hendaknya diserahkan kepada orang-orang yang memiliki kepiawaian, memang ahli di bagian tersebut. Jadi tidak sembarangan. Ada seseorang yang tidak memiliki kemampuan lalu diberikan tugas, tentunya itu tidak akan selesai, tidak akan rampung. Disesuaikan dengan keahliannya. Dia biasa mengerjakan sesuatu, maka tugaskan kepada orang yang ahlinya. Jangan sampai kepada orang yang tidak memiliki kepiawaian terhadap hal tersebut. Kemudian ditetapkan mukjizat bagi Nabi SAW. Pada peristiwa ini adanya mukjizat Nabi SAW, bahwasanya agar matahari ditahan dahulu, jangan tenggelam. Ini khusus untuk Nabi SAW. Jadi ditahan dulu.
Ini Nabi SAW meminta kepada Allah agar jangan tenggelam matahari, maka Allah mengabulkan permintaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian tentang ghanimah, di umat-umat terdahulu itu tidak ada ghanimah. Maksudnya pembagian harta rampasan perang, ghanimah, itu tidak ada. Yang ini adalah khusus untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Kalau dahulu setelah orang itu berperang, harta rampasan perang dikumpulkan di tanah lapang, lalu akan disambar oleh petir sehingga terbakar hangus semuanya. Tetapi kalau ada yang melakukan ghulul, yang misalnya mengambil sebagian seperti yang di hadis ini, mengambil sebagian harta rampasan perang, itu tidak dilalap oleh api dari petir tersebut, sehingga akhirnya ketahuan, maka diletakkan di unggunan tempat harta rampasan perang, baru itu hangus dibakar oleh petir. Adapun bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi Muhammad SAW, ini kekhususan Nabi SAW, itu harta rampasan perang ghanimah itu dibagi 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Kalau perang berkecamuk, terjadinya peperangan, namanya ghanimah. Kalau menyerah saja tanpa peperangan, namanya harta rampasannya adalah fai. Nah, itu sebagaimana dalam surah Al-Anfal disebutkan, dan juga dalam surah Al-Hasyr pembagiannya. Kemudian selain ghanimah, ada beberapa perihal yang khusus bagi Nabi SAW. Yang pertama, diberikannya rasa takut kepada musuh sejarak 1 bulan perjalanan. Di riwayat yang lain, yang kedua, dijadikan bumi ini untuk tempat salat dan untuk bersuci, ya, pengganti wudu, yaitu tayamum. Kemudian seluruhnya bisa, kecuali yang dilarang, seperti di kuburan tidak ada salat di situ. Kemudian di hamam, di toilet itu tidak ada. Kemudian di kandang onta itu tidak ada. Jadi di tempat-tempat yang itu dilarang di dalam agama kita itu tidak boleh sholat. Adapun selain yang dilarang itu boleh. Misalnya kita pergi rihlah, pergi camping dan seterusnya, di hutan-hutan itu boleh. Dimanapun boleh. Dijadikan bumi ini tempat sholat dan tempat bersuci. Misalnya menemukan air, boleh bertayamum. Kemudian ghanimah yang kita sebutkan. Kemudian Nabi SAW itu memiliki syafaatul uzma dan jawamiul kalim, perkataan yang singkat tetapi memiliki makna yang luas. Itu diantara kelebihan Nabi SAW yang tidak ada oleh Nabi sebelumnya. Dan satu lagi, yaitu umat Nabi sebelumnya itu diutus untuk umatnya saja, kaumnya saja. Adapun Nabi SAW kepada seluruh umat, kepada seluruh bangsa, baik itu jin dan manusia. Kalau dahulu misalnya kaum Lut diutus Nabi Lut, kaum ini hanya diutus oleh kaumnya. Adapun Nabi kepada seluruh umat. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup aib umat ini. Di dalam kisah tadi disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutup aib dari umat ini. Tapi gara-gara satu orang yang berbuat gulul, akhirnya satu kelompok itu mendapatkan imbasnya. Nah, jadi karena satu orang itu mendapatkan imbasnya, sama dengan orang yang tidak ada nahi amar ma'ruf nahi munkar, misalnya yang Nabi permisalkan di atas kapal. Ada orang berusaha untuk membocorkan kapal, yang berbuat satu orang, tetapi imbasnya untuk seluruh penumpang kapal. Maka di situ adanya amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mencegah. Apa yang telah engkau perbuat, membocorkan kapal, semua penumpang akan bocor. Nah, itu perumpamaan yang dibuat oleh Nabi SAW. Seandainya tidak ada dari umat ini yang melarang dengan kemungkaran, maka semua umat itu akan
mendapatkan kecelakaan. Tapi hadis yang terakhir pada bab yang keempat ini, bab kejujuran dan kebenaran. Tafadhol. Dari Abu Muhammad Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bayyihima, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bayyihima. Penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama mereka berdua belum berpisah. Jika mereka berdua berlaku jujur, maka mereka diberkahi dan jual beli mereka. Dan jika mereka menyembunyikan dan berdusta, dihapuslah keberkahan dan dalam jual beli mereka. Hadis yang ke-60, hadis yang ke-6 pada bab ini dan hadis yang terakhir, bahwasanya di dalam jual beli antara pedagang dan pembeli itu ada namanya hak khiyar majelis. Ada hak khiyar majelis antara pedagang, penjual dan pembeli. Jadi ketika belum berpisah itu boleh dilanjutkan transaksinya, boleh dibatalkan. Jadi kalau sudah berpisah baru tidak ada lagi hak untuk memilih. Kemudian seorang pedagang itu harus jujur dengan memberitahukan cacatnya barangnya. Pedagang yang jujur. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan pedagang yang jujur itu kahaten, sebagaimana orang yang mengayomi anak yatim. Pedagang yang jujur itu dekat jaraknya dengan Nabi SAW di akhirat kelak. Ini bagi yang profesinya pedagang, ini mohon diperhatikan seorang pedagang yang jujur, karena kejujuran merupakan tuntunan mulia dalam perdagangan. Seseorang yang menjadi pedagang yang jujur di dalam transaksi jual beli, maka perdagangan tersebut akan mendapatkan keberkahan sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Bukan hanya untung, laba, tetapi keberkahan. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khair, itu bertambahnya kebaikan. Senantiasa ada kebaikan di situ. Dengan kelebihan atau laba yang kita dapat, kita bisa haji, bisa umroh, bisa mengirim uang kepada orang tua bagi yang masih memiliki orang tua keduanya atau salah satu, kemudian harta tersebut bisa untuk kebaikan. Berbeda dengan yang tidak berkah. Yang tidak berkah yang diberikan misalnya dari harta korupsi ini, mungkin anak kita tidak berprestasi, ada saja masalah dan seterusnya. Sebenarnya kejadian-kejadian yang ada pada kita itu menandakan agar kita introspeksi diri, introspeksi apa yang salah bagi diri saya. Kenapa anak saya begini? Kenapa ini saya begini? Kenapa ini? Itu makanya kata ulama terdahulu, dosa yang dilakukannya itu akan nampak dari kelakuan keluarganya, anak istrinya dan hewan tunggangannya. Nah, ini misalnya kendaraan kita rusak-rusak, ini ada apa masalah? Uang dari mana kita dapatkan? Ternyata uang haram yang kita dapatkan rupanya untuk hanya memperbaiki kendaraan kita yang senantiasa rusak misalnya. Waliyahzubillah, ini bagi yang profesi pedagang, jadilah pedagang yang jujur, karena pedagang yang jujur itu akan mendapatkan keberkahan dalam jual belinya dan posisinya di akhirat itu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan bab yang keempat. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang 2 pekan lagi, yaitu tentang merasa diawasi oleh Allah, muraqabah ya, tentang muraqabah di bab yang kelima. Untuk malam ini alhamdulillah kita sudah selesaikan. Maka apapun yang tadi dijelaskan, misalnya ada kesalahan, maka kami mohon maaf, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon ampun terhadap kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.